ya nggak bertabrakan, justru ini kan untuk mengkoordinasikan. Jadi kalau kita pahami, kalau kita fokus ke yang pemulihan ekonomi ini ya, jadi program pemulihan ekonomi itu kan ada 4 blok. Jadi yang pertama itu program yang namanya eh, program sektoral ya. Sektoral itu adanya di kementerian lembaga dan juga di Pemda. Itu blok pertama. Nah, di situ aja udah kelihatan kan bahwa kementerian lembaga itu ya melibatkan banyak banyak kementerian teknis ya. Di situ di dalamnya ada program padat karya, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, PUPR, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian di situ juga ada insentif pariwisata, jelas melibatkan Kementerian Pariwisata. Kemudian blok kedua itu UMKM, jelas itu berkaitan dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian yang ketiga itu ada blok yang namanya pembiayaan korporasi, itu terkait dengan BUMN sendiri ya, dari Kementerian BUMN. Yang keempat itu adalah namanya insentif usaha, itu terkait dengan Kementerian Keuangan, karena insentif usaha itu sebagian besar itu pajak. Jadi dari desain program pemulihan ekonomi nasional itu memang sudah melibatkan banyak lembaga. Jadi ini bukan bertabrakan. Jadi Satgas yang ada di bawah ketua pelaksana, ya Satgas itu di bawah ketua pelaksana, karena Satgas pemulihan ekonomi nasional itu ketuanya adalah Wakil Menteri BUMN 1, Pak Budi Sadikin. Ya, itu tugasnya mengkoordinasikan itu. Beliau diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau menurut saya bukan bertabrakan, justru ini upaya untuk mengkoordinasikan gitu, bukan kalau nggak ada koordinatornya malah tabrakan kan begitu, idenya kan begitu. Jadi dengan Baik. adanya koordinator ini justru ada Satgas yang dipimpin oleh Pak Budi Sadikin, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional di bawah Pak Menteri BUMN, kemudian di bawah di atasnya lagi ada Menteri Koordinator dan beberapa menteri sebagai komite kebijakan. Nah, diharapkan ini mengkoordinir kementerian lembaga terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional. Ya, publik juga menanyakan karena ada kata-kata pemulihan ekonomi di sini. Sebenarnya Ya, seberapa parah sih Pak Edi kondisi perekonomian negara Republik Indonesia kita saat ini dan ke depannya? Karena kita semua tengah khawatir akan ada wabah berikutnya, yaitu wabah resesi. kalau Mas Erwin merasa parah ya? Jadi gini ya, eh, kita kan tahu bahwa di triwulan 1 itu pertumbuhan ekonomi kita kan 2,97%. Itu di bawah harapan kita. Harapan kita, prediksi kita tadinya masih sekitar 4, lebih lah 4%-an gitu ya. Kemudian 2,97. Dari situ kita udah kelihatan bahwa perekonomian kita sudah turun di bawah harapan itu triwulan pertama. Triwulan kedua kan belum keluar angka resminya ya. Tapi semua pengamat itu meramalkan bahwa kita akan negatif ya. Bahkan Kementerian Keuangan juga memproyeksikan negatif. Negatifnya persisnya berapa itu nanti awal Agustus akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Tapi hampir semua orang termasuk saya itu meyakini bahwa triwulan kedua itu adalah negatif. Tetapi triwulan kedua itu kan artinya kalau triwulan pertama kan Januari, Februari, Maret ya. Kalau triwulan kedua itu berarti April, Mei, Juni. Itu adalah titik terbawah kita. Nah sekarang memasuki bulan Juni, Juli, Agustus, memasuki triwulan 3, itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda perbaikan Mas Erwin. Jadi dari indeks keyakinan konsumen, kemudian indeks volatilitas, kemudian purchasing manager index dan sebagainya itu semuanya memberikan indikasi kita membaik gitu. Nah sehingga diharapkan, ini masih harapan tentu saja ya, bukan target ya. Kita harapkan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ketiga itu tidak negatif ya, sehingga kita tidak masuk dalam periode resesi.